Hai guys, sambil menunggu nikmatin musiknya dulu ya.
Halo bro, Woi, bro, apa kabar, bro? baik baik. Gimana Neil? Woi, ada Senjay. Apa kabar, Senjay? Baik, baik. Kapan lu live sama gue? Cih, si Senjay. Bentar ya, bro. Hmm, Kita matikan musiknya, kita kecilin sambil nunggu teman-teman. yes 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 yes. Suara suara gue masuk kan ya? Suaranya jelas nggak, guys? Kalau gue sih dengarnya jelas. Itu Senjay sahabat gue, dia juga penggiat digital marketing juga tuh. Wah, sama dong. Banyak banget digital marketer sekarang. Iya. Tapi ini Lagi agak beda dibutuhin nih orang. sekarang ya. Hmm? Dia sempat kolaborasi sama Rian Gondokusumo bikin buku. Itu udah yang Hmm. melatih itu juga digital agency dari Pontianak, bro. Dia yang Hmm. bantu, dia partner gue lah. Dia yang bantuin konsep, tukar pikiran sama gue, desain untuk Hmm. konten. Iya iya Itu iya. namanya Rian. Rian Rian yang 1000 ya? 1000 Iya benar. Lancer. Iya iya, temen juga. Iya. Dunia kecil lah, bro. Itu lagi, itu Dunia lagi. kecil ya. Jadi mau ngobrol apa kita nih? Kita ngobrol aja dulu ya. Gue gue kemarin habis baca postingan di IG lo, gue Mm-mm. tergerak untuk nodong lo. Karena gue merasa di momen-momen seperti ini itu kita harus melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk bantu teman-teman kita yang pada blank ceritanya. Yes yes yes. Dan gue sangat appreciate apa yang lo lakuin. Jadi sebenarnya Bro Dian ini udah bikin buku yang tadinya mau dijual, guys. Terus melihat kondisi seperti ini, dia memutuskan untuk dibagikan secara gratis. Dan gue cuma ngelihat sekilas aja dari videonya, gue bilang, waduh nih ilmunya daging semua nih yang mau dibagi semua. Jadi gue undang beliau. Jadi sebelumnya gue perkenalkan dulu, tapi lo orang semua udah tahu, tadi kan gue udah hidupin video ya. Gue sampai bikin ini, gue sampai ambil foto lo, bro. Lu dari mana tadi? Gue join kaget juga nih. Gila, Sunil punya ini apa namanya, video dari mana sih ya? Kayaknya gue pernah lihat. Iya. Sohib gue ini namanya Dian Martin Sudiana. Dia itu adalah ketum dari Asosiasi Digital Marketer Indonesia. Dia punya pengalaman lebih dari 12 tahun dalam dunia digital. Dan dia juga CEO dan founder dari beberapa perusahaan. Lo pada harus follow dia apa ID lo? Dian Martin New. Dian Martin New, N-nya satu aja. Tunggu, gue ketik aja. Dian Martin New. Nah itu ada tuh di atas kan? Oh iya, sip. Nah. Oke, begitulah. Kebetulan gue sama Bro Dian sama-sama advisor di rumah millennials. Iya. And then ya dengan kesibukan masing-masing, mumpung lagi work from home, teman-teman yang udah lama nggak gue kontak-kontakin, inilah momen gue todong-todongin sih. Harusnya kita ketemu dari kapan waktu jadi juri bareng, inget nggak? Iya. Iya kan? Tapi nggak, ini akhirnya butuh corona nih untuk bisa apa namanya kita ngobrol. Sebenarnya gue bilang corona itu bukan penyakit sih, bro, blessing in disguise menurut gue. Guys ya, kalau kayaknya teguran ya buat kita ya. Kan menarik ya, ada beberapa hal tentang corona yang menarik banget. Kalau kita lihat nih, corona ini kan beberapa hal yang terjadi adalah dia membuat orang-orang yang berumur lebih rentan, tapi anak-anak tidak lebih rentan. Mungkin ada pesan buat kita. Ada pesan buat kita kali biar lebih polos, bro. Ya kan? Iya. Jadi apa namanya, bukan kekanak-kanakan, tetapi menjadi polos seperti anak-anak. Jadi kreativitas bisa keluar dan macam sebagainya. Jadi gue pikir ini ada pesan juga.
Terus yang menarik adalah kalau kita lihat sekarang kan, mau dia pangeran, mau dia pengemis, ya nggak? Terus mau dia siapa? Mau dia presiden, mau dia perdana menteri, bisa aja kena. Kagak ada Dan efek. nggak ada efek. Pokoknya mau lu sesukses apa, mau lu semelarat apa, pokoknya si corona nggak mau lihat deh. Mau yang in between, ya kan? Ini kayaknya juga sebagai pesan buat kita loh. Pesan buat kita adalah, lu jangan jumawa banget deh. Kalau yang sama ini musuh yang ini nggak kelihatan, bro. Tahun 2008 situasinya kelihatan, yang sekarang nggak kelihatan. Mau bagaimana? Ada yang tadi bilang, ada yang nulis tadi menarik juga, dibilang ya, ketika Paris tak lagi romantis. Ya kan? Terus ketika tembok Cina tak lagi menghalangi apa namanya invasi dari luar. Terus ketika Disneyland tidak lagi membuat orang-orang ceria pada saat ini, karena kita kan sekarang yang berharga akhirnya adalah udara bersih kita yang berharga. Ini gaya banget kita ngomong ginian ya, digital marketing kemana nih kita nih? Iya, jadi kan tadi gue tuh terinspirasi, ada quote sebenarnya, mungkin ada di sini yang udah pernah dengar. Beliau adalah penulis banyak buku di Indonesia, Pak Anand Krisna. Beliau bilang, ya kan, dari corona jadi karuna. Karuna kan artinya adalah karunia. Ya, compassion ya, bukan passion katanya, tapi compassion. Betul. Jadi passion itu nafsu birahi, tapi compassion adalah kasih. Nah, tadinya gue mau nulis karuna, mungkin 1, 2, 3, 100, 2.000, 3.000 orang tahu. Tapi kalau karunia kayaknya lebih banyak yang tahu. Jadi from corona. Kalau tadi gue ngobrol sama Tovan juga di Rumah Milenial kan, gue ngobrol, kita mau ngobrol nih nanti, oke, judulnya apa? From corona, dari karunya jadi karunia. Karunya kan bahasa Sunda. Karunya kan. Soalnya kan sekarang kita begitu banyak melihat orang yang nggak bisa ngapa-ngapain loh. Gila, bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain. Gue juga kantor gue semua diliburkan karena lebih penting manusianya daripada bisnis bisa dihidupin lah. Ini aja tiba-tiba bisa create bisnis tanpa kita ketemu orang kan. Sekarang orang-orang bisa meng-create bisnis, bisa di-create, tapi nyawa kan nggak bisa diproduksi, bro. Jadi nyawa nggak bisa diproduksi. Ya udahlah, 3 minggu kita udah benar-benar tutup 3 minggu ini, dan gue lihat ternyata teman-teman kan banyak yang jualan di marketplace, di asosiasi. Ada yang penjualannya itu minimum tuh 2.000 produk per hari setiap hari. Ada yang penjualannya 20. Sekarang ya? Enggak, kemarin. Sekarang atau sebelumnya? Sebelumnya. Terus mereka begitu jagonya jualan, ada yang 20.000 barang per hari. And then tiba-tiba mereka udah invest untuk lebaran nih, jual produk-produk lebaran kan, kan? Duitnya ditaruh tuh, karena kalau dia bisa secure production, berarti dia bisa dapat price-nya makin murah lagi. Tiba-tiba nggak bisa jualan lo, fashionnya nggak bisa jualan, macem-macem, kasihan banget lo, bro. Jadi benar-benar meskipun tadinya dia raja barangkali ya di online, hari ini tuh berubah 180 derajat. Nah, ngelihat kayak gitu, yang tadi lo bilang, ya udahlah, coba aja kalau buku ini dibagi-bagi. Itu tim yang ngerjain cukup banyak. Jadi seluruh halaman tuh pakai ilustrasi, pakai desain, karena gue tahu kalau kata-kata doang orang-orang udah males ngikutinnya. Jadi kita bikin dalam bentuk ilustrasi, ya udahlah bagiin. Dalam 2 hari itu 13.000 orang di LinkedIn yang ternyata butuh juga, dan juga banyak banget orang-orang yang ini. Jadi besok baru mau kita kirim ke mereka. Rex ikut tuh, Rex. Bro Rex, bosnya warung abnormal. Wih, kita yang harus belajar kayaknya nih. Iya, ntar gue todong dia juga live. Jadi gitu kira-kira nih. Jadi teman-teman di Asosiasi Digital Marketing juga kita punya visi itu bagaimana membuat digital marketing ini semua orang nguasain lah. Jadi kalau AirAsia bilang everybody can fly, now everybody di Indonesia bisa digital marketing. Jadi kita masuk ke kampus,
kita bikin jurusan digital marketing sama Universitas Pancasila, kita kasih kurikulumnya dengan Universitas Pamulang sama BSI dan lain sebagainya kita bikin. Jadi dalam rangka itu bagaimana agar orang Indonesia kalau digital marketing jadi bisa bukan second language ya, maybe third language-nya kita. Biasa banget lah untuk jualan itu. Bukan sesuatu yang aneh lah gitu. Gitu kira-kira, Neil. Nah, gua mau lu cerita journey lu dulu. Journey lu ngerintis 3 perusahaan. Kalau nggak salah lu juga punya studio training center kan, Baba Studio kan? Itu training center Iya. bukan waktu itu? Ya. Jadi journey lu ngerintis itu sampai lu jadi ketum, Pak Ketum. Itu maksud gue. Ya, berapa tahun ya berarti? Jadi terakhir awalnya gue tuh corporate ya, corporate kira-kira 10 tahun di perusahaan Jepang gitu, perusahaan Jepang 10 tahun. Kebetulan syukur pada saat itu dapat berkah, udah di posisi yang udah nggak bisa kemana-mana lagi posisinya. Terakhir tuh dipercayain lah untuk satu perusahaan di Bekasi, di PMA Jepang gitu. Udah mentok tuh jabatan, udah nggak bisa kemana-mana nih. Kayaknya udah nggak ada tantangan pada saat itu kan. Nah duit, ada lah duit. Nah temen sebenarnya ngebangun si Baba Studio ini, terus temen gue ini punya sahabat, bertiga dia yang bangun ini. 2 orang ngejual sahamnya, salah satunya itu ngejual saham karena menjadi Google Head Asia Pasifik, ditariknya sama Google pada saat itu. Ya pasti nurut ke Google lah ya. Terus gue beli sahamnya dari tahun 2008 waktu itu, 2008, and then kita pada saat itu menarik banget, kagak ada muridnya dulu pas gue masuk. Gila kata gue, tiap bulan harus bakar duit gitu. Setelah beberapa saat, alhamdulillah naik, kita jadi konsultan untuk semua kementerian. Waktu itu bikin lomba untuk dulu kalau lu ingat ada yang namanya UKP 4 kepresidenan, zaman Pak SBY dulu. Jadi kita kerjasama bareng bikinin lomba untuk semua kementerian. And then dari situ mulai bikin macam-macam, kan gue banyak programmer di sekolahan itu ya. Nah programmer ini juga yang join, kita bikin aplikasi artificial intelligence, big data, kemarin menang juga, alhamdulillah. Terus kemudian bikin macam-macam. Nah mulai kepikiran nih, kok kayaknya digital marketing orang susah banget gitu. Kayaknya ilmu yang ada di mana gitu. Sebenarnya gimana sih biar orang-orang pada tahu? Ini data menarik loh, Nil. Jadi kan kita scraping data lowongan kerja nih ya, dari 10 situs terbesar dari Jobstreet sampai apa yang gua nggak tahu namanya sama teman-teman di Dulu Skype. yang paling terkenal JobsDB, Jobstreet. JobsDB, yes. Iya benar. Zaman berganti terus ya. Jadi ternyata setelah kita tarik nih, yang pada masang lowongan kerja ataupun pada apply, ternyata apa bro? Ternyata itu perusahaan-perusahaan nulis lowongan kerja tuh digital marketing. Dan orang-orang yang lamar kerja sering cerita kasihan banget dia. Karena dia pikir kalau lu udah jago digital marketing, lu bisa segalanya yang ada hubungan dengan digital. Padahal digital marketing itu kan kayak universitas, ada kayak kampus, ada fakultas-fakultasnya. Luas, iya. Luas banget. Dan dari lowongan kerja yang diposting itu, 80% orang nggak ngerti digital marketing itu apa. Company, terutama company. Lo tuh ngingetin gue, ini gue pause sejenak. Lo tuh ngingetin gue, zamannya gue di kalangan Bombay, orang kagak ngerti IT itu apa. Gue kan jurusannya misalnya programmer gitu kan. Ini lo kan ngerti IT, lo bisa beresin ini nggak? Monyet, IT itu besar gitu kan. Iya. Jadi sama benar-benar. Wah, lu kan orang IT nih, Windows gue rusak, betulin dong. Untung nggak suruh betulin AC lu, Nil. Itu lain lagi elektronik tuh. Jadi apa namanya? Dan gue percaya digital marketing tuh sangat-sangat semua orang dengan latar belakang tentu bisa belajar itulah. Nah, setelah itu gue pikir gimana caranya nih? Ya udah bikin asosiasi sama teman-teman, tapi dengan satu visi misi biar ada di sekolahan materi itu. Yang kita mau tembus tuh sampai ke SMK. SMK kemarin sudah bicara sama direktur SMK juga.
udah bicara langsung sama beliau, beliau juga tertarik, kita juga dekat sama teman-teman dari Kementerian Pendidikan, kita memberikan saran waktu itu. Dan sekarang kursus juga ya, yang disebut kursus ini, dia itu levelnya bisa kayak universitas, bro. Jadi orang-orang yang belajar keahlian-keahlian ini, kalau kurikulumnya sama, dia tuh punya apa namanya, dinilainya itu sama kayak S1 kah, sama kayak S2 kah, dan lain sebagainya. Nah, kita pengen agar si keahlian digital marketing ini bisa dikuasai sama anak-anak di SMK, di mana dan lain sebagainya. Kayak sekarang lu nggak ada pilihan lo, orang harus digital marketing, mau gimana dagangnya sekarang? Iya, betul. Ya, itu kira-kira sejarah kecilnya segitulah. Sejarah kecilnya, Oke. walaupun gua nggak ada latar belakang di bidang komputer, IT dan lain sebagainya. Iya, beda ya guys, yang namanya komputer tuh beda, ngerakit tuh beda, programming tuh beda, kan? Teknisi beda gitu, bukan sama gitu. Terus Yes, kalau yes, yes, digital marketer ya bisa juga dia cuma punya strategi, belum tentu dia bisa implementasi, dia butuh orang yang lebih expert lagi, ada yang yes. punya skill, seorang desainer masuk nggak dalam elemen digital marketer, masuk, tapi sebagai elemen. Seorang copywriting masuk nggak masuk sebagai elemen. Jadi ada spesialisasinya lagi masing-masing. Yang untuk ads Yes, juga sama kan? Lo kalau yes, ngerti ads-nya Google, belum tentu lo jago di ads-nya Facebook gitu kan. Jadi yes, analytics yes. beda lagi gitu kan. Beda lagi itu. Pusing banget Nah, deh. Jadi apa namanya, itulah. terus pokoknya yang penting gimana caranya gue pasang iklan, terus langsung jualan laku. Nah itu kan keren tuh bro. Itu sama kayak gimana caranya gue lihat tuh bakmi langsung gue kenyang gitu kan. Tahu nggak lo? Ada dilema begini masalahnya. Ngobrol sama teman-teman ya, ada dilema gini. Kalau orang jago digital marketing kerja di perusahaan gue ya, ngapain dia kerja sama gue ya? Mendingan dia jualan aja sendiri. Kenapa? Karena profesi digital marketing sekarang tuh belum membludak, bro. Belum Iya. membludak. Jadi banyak teman-teman cerita, dia misalnya dijualin ya, dia punya pelatihan. Dia cerita punya pelatihan dalam 6 bulan, 7 bulan, si orang ini di saat dia bekerja dia masarin pelatihan yang dia tentang dirinya sendiri juga, si digital marketer itu. Penghasilan dia udah bisa 10-15 kali lipat dari gaji dia. Di bulan ke-12 ya dia bye-bye Charlie. Iya. Bos, gue cabut ya. Jadi banyak sekali teman-teman di pengusaha yang bilang, aduh susahnya kayak gitu nih ketika ada digital marketer, terutama ownernya harus tahu tentang digital marketing sedikit. Karena kalau enggak, dalam tanda kutip bisa di apa namanya, bisa dikerjain sedikit. Jadi Dibegoin harus lah. tahu, dibegoin, dikerjain sedikit. Nah, kalau teman-teman di sini ada yang mau mulai cara pemasaran digital marketing, mungkin gue bisa sharing sedikit ya. Jadi ada dua produk kan, ada produk pertama adalah jasa, produk kedua adalah dalam bentuk barang, yang itu yang secara umum kita tahu. Nah, untuk barang-barang dalam produk jasa ini, saluran pemasaran terbaik adalah Google. Di Google, itu ada dua, SEO sama SEM. Jadi SEO ini bagaimana lu menang, bisa di halaman pertama Google, tapi punya kelebihannya adalah sepertinya gratis, cuman lu butuh waktu 6 bulan, dan itu resource waktu dan biaya tim untuk memperkuat SEO lu. Yang kedua adalah namanya SEM, Search Engine Marketing. Keduanya ini ada di Google nih. Si SEM ini butuh 5 menitan, lu udah di halaman pertama, tapi lu bayar ke Google. Ketika produk lu adalah produk barang dan di bawah 500.000 rupiah, maka yang paling tepat lu untuk jualan adalah marketplace. Karena sekarang marketplace ini baik di Amerika maupun di Indonesia, di Cina, dia sudah menjadi search engine untuk produk. Ketika seseorang mencari produk, dia tidak lagi mencari di Google, dia mencarinya di marketplace. Dia typing, ketemu produknya, dia riset di sana. Tapi ketika harga barangnya 500.000 di atas dan nggak punya keunikan, kalau lu jualan di marketplace, mampus lo. Karena Iya. karena lu orang yang nyari di marketplace itu, semuanya itu seringkali mengklik tombol yang tulisannya termurah. Dia klik termurah, habis ketemu termurah, dia bandingin lagi sama marketplace sebelah. Bandingin lagi termurahnya mana, dan kemudian dia pilih dari yang termurah. Jadi kalau produk lo harganya 500.000 ke atas, lo bisa jual sebenarnya dari
sosmed, mainnya branding di situ, main branding di sosmed, dan kemudian barang murah lu pakainya si marketplace. Kalau lu mau tahu misalnya barang lu dijual dengan harga berapa oleh kompetitor lu masuk ke website namanya dimia.id. Ya, kita bangun itu juga. Di situ lo bisa tahu siapa top seller dan berapa dia jual harganya. Kalau misalnya lu nggak masuk, ya udah nggak usah masuk ke marketplace. Karena uniknya gini, barang yang sama dijual di marketplace 100.000, bisa dijual di Instagram 300.000 dan laku. Barang sama loh. Jadi kita melihat penelitian bahwa ketika orang yang sama nih, misalnya gue pakai marketplace, gue tuh jadi pedit, jadi irit, bawaan mental emosionalnya. Tapi kalau gue masuk ke sosmed nih, tiba-tiba gue jadi generous. Pokoknya ada testimoni bagus, gue bayar, gue nggak bandingin sama orang. Itu keunikannya loh. Jadi kalau lo barangnya di atas 400.000, ya repulsif. Repulsif. Jadi apa namanya tuh ya sebutannya? Dia nggak butuh-butuh amat, ngelihat ada testimoni bagus dan macam-macam. Mungkin habis ini juga Nil, lu akan jualan topi, kacamata, sama baju sih. Karena kan ya ngapain kan di sini kan, wah sini nih ganti-ganti nih topinya nih tiap kali. Lu ngomong-ngomong berapa kali live sehari? Gue lihat lu live mulu tiap hari. Ya karena gue mencoba berkomitmen untuk dalam kondisi seperti ini nodongin semua teman-teman gue untuk berbagi, bro. Karena berapa kali sehari? Enggak, kemarin gue 2 kali, hari ini sekali, bro, besok sekali gitu. Kebetulan jalan. Canggih banget, tapi kayaknya lu live sendiri juga ada lo ya. Live sendiri gue lihat lo live sendiri juga. Iya, berkali-kali lagi nyetir, bro. Gue jarang live. Oh, Pak. Kata gue nih sini siang-siang juga live juga, gile nih. Tadi kayaknya hari ini lu live juga deh tuh. Jadi gue enggak. Enggak. Oh enggak ya? Salah gue kemarin. Tadi justru yang gue tadi cuman ini doang, cuman ngikutin si Sugimitro kan kemarin sama gue. Siangnya dia tadi ada si Tommy Wong. Ya udah gue mampir aja bentar. Say hello, abis itu gue cabut. Gue kerja, bro. Oh, lu nggak WFH dong? From home, bro. Oh, lu keluar berarti, bro? Apa? Keluar rumah dong? Nggak WFH dong? Gue kerja, gue work from home. Gue dari tadi tuh nonstop. Hari ini tuh gue Zoom meeting ada 4 kali meeting gue, bro. Oh, keren. Keren. Ya gitu. Jadi cerita. Gue coba luangin waktu aja. Iya benar. Jadi itu cerita sedikit teman-teman yang mau belajar digital marketing ya kayak begitu. Jadi produk lu apa? Terus kalau produk lo yang B2C nih ya, misalnya lu mau launching produk lu go to market strateginya seperti apa? Ada 2 tipe. Kalau B2B ceritanya beda. Tapi ketika B2C dia ada 2 jalur. Yang pertama adalah produk yang quantity base. Jadi harganya little bit murah, lu mainnya di quantity. Yang kedua adalah tentang si produknya ini adalah kayak Apple misalnya. Lu yang mana nih? Lu main di quantity apa main di harga? Kalau lu main di quantity ada journey-nya jualan produk seperti itu dengan digital ini. Langkah pertama lu harus di gue nih. Halo, buffering nggak? Iya, udah beres. Oke. Jadi kalau produk lu B2C dan nyarinya quantity, flow-nya adalah tujuan dari iklan lu tuh bukan jualan sebenarnya. Tujuan dari iklan lu adalah mencari reseller. Kelihatannya sederhana, tetapi reseller ini yang membuat Amazon 10 tahun yang lalu tuh gede. Sampai sekarang yang kecil yang price-nya tidak terlalu mahal, sebenarnya jalan yang paling bagus adalah reseller itu. Terus kalau produk lu adalah branded agak mahal, kalau kayak sepatu Yeezy-nya si punya Kanye West tuh. Nah, itu lu mainnya tujuannya adalah influencer, tapi lu nggak boleh dagang terlalu banyak. Jadi kalau lu barangnya agak mahal, lu laku gitu ya. Laku terus kemudian produksi lagi malah lu akan pindah ke beda kategori. Jadi kalau yang jangan maruk lah ya. Jangan maruk lah. Mau jadi Toyota apa Ferrari lah gitu. Pilih aja. Mau jadi Toyota berarti reseller,
Mau jadi Ferrari berarti adalah selebriti dan influencer. Lu mainnya nggak di quantity, mainnya di model base. Jadi ganti-ganti model yang baru-baru untuk actionnya. Kira-kira gitu lah. Ada yang mau nanya nggak sih? Ngoceh mulu kita nih. Belum. Gue mau nanya lu dulu sebelum yang lain ikutan nanya. Soalnya gue lagi mau ngarahin pembicaraan biar apa? Oke. Biar seru. Sekarang gue mau kasih tau lo ya. Ini kan teman-teman banyak nih. Biasa bos, kita kan moderator. Provokasi dulu lah sama lu. Terus teman-teman nih pada bingung gitu kan. Pada punya produk, terus gimana? Jadi gini, step one to start. Jadi ada dua kategori orang yang perlu jawab. Satu adalah orang yang udah punya existing bisnis, misalnya dia punya fashion, dia punya produk atau apapun, atau jasa, dia begitu sekarang bisnis lagi anjlok, what is the first step dia harus start to enter into digital? Ceritanya dia kemarin-kemarin itu mungkin tidak terlalu mengutamakan digital gitu loh. Itu satu. Kedua, orang yang udah punya eksistensi di digital atau udah jual barang di digital, tapi merasa gue udah coba nih di Instagram, gue udah posting, gue udah aktif, gue udah coba nih di Facebook, gue udah coba nih di Tokopedia dan sebagainya, tapi gue gak dapat sales. Langkahnya apa sih? Apa yang gue didn't do, atau gue lupa analisa, atau gue lupa persiapkan? Itu dua dulu, bro. Oke. Jadi apa yang bisa dilakukan kalau bisnis pada hancur kayak sekarang gini ya? Nggak bisa. Artinya kan dua pertanyaan itu adalah, yang kedua adalah gue udah melakukan digital marketing tapi kok nggak ada hasilnya. Dan bagaimana nih solusinya gitu. Nah kan pertanyaan pertama berarti nih bagaimana biar cepat menghasilkan dong. Kan kondisinya sekarang lagi, bener nggak? Apa cara cepat berpromosi di mana gue bisa langsung menghasilkan? Berarti gue pengen jualan dah sekarang ini juga, gitu kan? Nah, kalau itu lo harus lihat dulu jenis produknya. Pertama, untuk bisa jualan sekarang nih ada dua nih, digital marketing, ada 2D nih. Pertama digital marketingnya, kedua deliverynya. Kita harus mikirin di tempat-tempat sekarang udah deliverynya susah banget. Jadi harus mikirin dua hal itu loh. Pertama digital marketing, kedua delivery. Kalau lu abis-abisan di iklan dan lu banyak order tapi nggak bisa delivery, habis tuh duitnya. Karena sekarang gue nggak tahu kenapa iklannya, pengunjung website gue juga naik 2-3 kali lipat dengan begitu aja. Kemakan duitnya juga lumayan kalau lu nggak hati-hati ya. Jadi promosi lu harus mikir nih, gue bisa kirim barang nggak? Pertama itu. Kedua, barang gua sekarang lagi dicari banyak orang apa enggak nih? Oh iya, karena kalau barang gua lagi dicari banyak orang apa enggak, itu benar banget. Iya, jadi kondisi sekarang, karena kayak temen gue yang gue bilang bisa jualan 20.000 barang per day loh. 20.000 barang per day konsisten. Tiba-tiba orang yang jago jualan itu barangnya nggak cocok sama hari ini. Nah, gimana nih? Jadi kalau pertanyaan tadi, gimana sih cara dapet duit cepet pada saat corona kan? Ngomongnya berarti begitu. Ya teman-teman yang main di luar bilang produk lu harus mendukung dalam kondisi saat ini. Dari mulai madu, vitamin, macam-macam. Karena mau nggak mau, ya mau maksain produk lu laku sekarang, lu harus mikir ada yang lagi nyari dan kemudian ada delivery nggak? Dua-dua hal itu penting tuh. Nyari sama delivery. Kalau nggak lu dapet order tapi mampus. Kalau udah ada yang nyari dan deliverynya masih jalan nih. Kemarin kan kita meeting sama semua marketplace di Indo, sama Kemenperin, sama fintech, sama delivery. Dalam Zoom juga sama. Ini terus? Iya, marketplace, teman-teman marketplace pada ketakutannya satu. Kalau udah nggak bisa delivery. Ketika terjadi nggak bisa delivery, bro, lo mau pakai sihir digital marketing kayak apa juga nggak bakal jalan. Jadi mau pakai apa lah, mau di halaman 1 kayak mau di halaman 1 semua isinya lo semua, itu juga tetap aja nggak bisa, it cannot work. Jadi teman-teman, jendelanya makin tipis.
sampai tidak ada delivery. Jadi ketika ada berita lockdown yang kemarin ada surat juga kan dari Kementerian Perhubungan dan lain sebagainya, kalau itu terjadi, delivery udah susah tuh, nggak ada delivery. Nah, lo harus mikir, jangan expenses, kalau memang sekarang lagi nggak ada income begitu ya, jangan expenses, mau nggak mau kita istirahat. Kalau berani, masih ada duit ya mainnya di branding. Nah, sekarang bagaimana digital marketingnya? Kalau syarat pertama demand ada, syarat kedua delivery udah ada. Mari kita main sekarang. Balik nih, produk lu apa? Jasa. Kalau jasa, hajar di Google. Hajar di Google, lu main Google AdWords. Kenapa Google AdWords bukan SEO? SEO butuh waktu 3 bulan. Yeah. Lu butuh waktu untuk bikin, udah lewat krisisnya, lu udah bangkrut duluan baru ada AdWords. Iya, gue tahu. Sekarang ini masalahnya time is money and money is important for time. If you don't have money, you cannot make money. If you don't have time, you cannot make money. Iya, gila banget sekarang emang kayaknya. Gua pikir ini kondisi berat banget ya. Dan jadi yang pertama adalah itu, mereka teman-teman dari marketplace juga kemarin ngusulin bukan 2D, ada D ketiga sebenarnya. Dana, bro. Semoga pemerintah ngasih dana untuk masyarakatnya agar bisa berbelanja. Misalnya gini, lo beli barang satu nih di marketplace, harganya 100.000, dan lo langsung dapat gratis tambahannya 2, sehingga stok dia di gudang keluar. Jadi pembelian 1 keluar 3, yang nanggung 2-nya siapa? Pemerintah kalau bisa lah. Kayak 2 triliun US dollar di US kan sebenarnya juga untuk stimulus ekonomi seperti itu. Karena waktu kita meeting kemarin, UKM di Indonesia ini udah pada megap-megap, stoknya udah penuh. Yeah. Dulu orang-orang yang disebut clever, dengan dia belanjain dulu untuk lebaran, sekarang nggak clever loh, bro. Orang ini tahun lalu tuh pinter banget, dia make a killing lah ya. Lagi lebaran, dia di killing sama situasi. Kalau tahun lalu clever, kalau tahun ini kelenger. Nah itu dia. Aduh. Jadi balik lagi ke yang tadi adalah pertama Google Ads. Jadi lu udah nggak bisa cara organik aja ya. Gue gini, nggak bisa, bro. Karena waktu mainnya di iklan. Mainnya di iklan. Iklanin di Google kalau jasa. Iklanin. Gue sekarang kasih tips deh, mumpung ada berapa nih? 28 orang. Yeah. Kalau lu punya produk, ini sekarang kagak ada yang main dan kagak ada yang jago-jago banget. Semua orang mainnya di IG, di mana, di marketplace. Tapi gue tanya deh, di sini, coba ada yang tulis di situ. Kalian ada yang main di Facebook Marketplace nggak? Dia jedanya 30 detik, ya 30 detik sampai 1 menit, sampai ada orang jawab. Oke, itu ya, Facebook Marketplace adalah sebuah marketplace yang underutilized sama banyak orang. Jadi kalau lu punya barang, lu harus ngupload di Facebook Marketplace. Facebook Marketplace tuh gokil, ya, gokil banget. Jadi gue punya tim juga yang melakukan itu. Ada apa namanya, anak yang mainin itu dalam seminggu penjualannya bisa per day juga lumayan, ratusan produk per day tanpa biaya iklan. Jadi kalau lu nggak mau iklan, mainlah di Facebook Marketplace. Di Facebook Marketplace. Dua udah jawab tuh. Saya udah. 2 belum. Mana? Tadi 2 orang udah jawab. Gimana? Si Nikmah 1 sama Nanda Rifki. Oke. Gimana? Facebook Marketplace oke nggak? Nanti jawab. Ya, jadi yang belum mainlah di Facebook Marketplace. Gua kasih tipsnya, lu main di Facebook Marketplace, lu harus ganti-ganti kota. Teman-teman yang udah tahu pasti tahu tuh, main di Facebook Marketplace lu ganti-ganti kota. Kotanya lu ganti-ganti terus. Jadi Facebook Marketplace ini masih underutilized, jarang diomongin orang, dan sedikit kompetisinya, tapi orang-orangnya kebanyakan beli barang harga murah, bro. Harga murah. Jadi kalau lu harganya di bawah 500 ribuan gitu produk lu, mainlah di Facebook Marketplace selain marketplace biasa ya. Nah, trik kedua adalah kalau lu udah di Google untuk jasa, Facebook Marketplace untuk barang murah tapi lu malas modal iklan. Yang ketiga adalah marketplace, ya lu bayar iklan. Kalau dulu nggak pakai, gua udah di marketplace kok nggak ada yang beli, pakai iklan, bos. Karena apa? Itu yang dagang di Tokopedia ada 7 juta orang kan, kita cuma 1 di antara 7 juta itu.
ya nggak bisa, lu harus pakai iklan. Pakai iklan, terus kemudian kalau di sosmed bagaimana? Ada Tovan. Sosmed, Ya, ada Tovan tuh. weh, halo Kang Tovan. Kok 2 screen sih? Udah dua-duanya kelihatan, woi. Oke kok, ini di gue sih oke Iya. dua-duanya. Ya Kelihatan itu kan? ketum kita berdua. Itu ketumnya kita berdua di rumah milenials. Tuh si Rex nanya tuh, kalau untuk jual buku paling cocok rekomendasi apa bro? Rex, warung abnormal. Oh, kalau buat jual buku karena tuh tadi ya yang jual buku apa namanya marketplace oke. Terus kedua sosmed juga oke, tapi kita bikin hype di sana marketplace sosmed. Lo mainnya di situ. Jadi marketplace sama sosmed itu paling gampang. Terus kemudian Spesifiknya lebih, kalau buku spesifiknya lebih kuat di Facebook atau Instagram? Menurut lo? kalau mau cepet dagang Facebook, paling kan buku nggak harganya nggak 500.000 kan, 200.000, Iya, betul. 100.000, ya kan? Lu bisa jual di Facebook Marketplace cepet banget. Lu belum nyoba aja, kalau udah nyoba lu kaget. Gua bayangin deh, gua ngetes bini gua nih. Coba iseng yuk, coba ke Facebook Marketplace, iseng aja dulu ketika pertama kali denger ada teman-teman yang main di sono dan hebat-hebat banget. Coba dalam 5 menit lu langsung dapat respon. Berapa harganya sis? Wah, gokil ya kata gua, padahal dia nggak pakai macam-macam. Oh gila, kenapa ya? Gua pikir, oh kagak ada yang main. Mungkin habis ini 20 orang pada main, tambah susah kali. Iya. Jarang yang main. Habis Bukan ini 20, pada susah. bro. Bakal banyak, bro. Ini yang Iya, aktif makanya. aja, viewers yang beda. Iya. Nah itu dia. Jadi Facebook, terus marketplace, selama harganya di bawah 500.000, lu jualin di sono. Pakai konsep-konsep kayak begini ya. Misalnya lu apa kasih sesuatu lah di itu dan kemudian dia biarkan status lu menjadi cukup viral. Nanti kita bahas lah kalau viral kayak gimana. Cukup panjang lah ceritanya itu untuk bahas kayak gitu. Nanti Tapi kita bikin tempatnya tadi seminar lokasi. online untuk itu. Facebook marketing, marketplace, terus kemudian marketplace-nya sendiri yang kita kenal konvensional, terus kemudian ke sosial media, Instagram. Nah masalahnya waktu, kalau ngomong waktu, lu harus siap ngebangun brand dulu di Instagram. Nanti coronanya udah lewat. Semoga kita masih pada hidup ya. Ya pastilah kita hidup bro. Kita optimis. Saya tadi pagi baru baca. Positif sama optimis itu beda. Positif itu cuma bilang everything is okay. Kalau optimis itu believe everything will be okay. Gua setuju tuh. Ya, ada orang apa namanya? Ya, ada yang nanya nih, sorry bro, sejenak bro. Ganti-ganti kota gunanya untuk apa mas? Jadi tim kita coba jadi kan kemarin kita cobain tuh 100 orang melakukan hal ini ya, anak baru semua, anak kampus gitu yang melakukan. Jadi ketika ganti-ganti kota, entah kenapa algoritmanya, ya gini, kalau lo jualan di Facebook Marketplace kagak ada yang bertanya, maka lo harus ganti-ganti kota sesering mungkin. Entah gimana kita masih belum tahu algoritmanya, tiba-tiba lo ganti kota, 1 hari langsung ada yang lihat, ada yang tanya. Oh iya. Itu semacam kayak trik lah ya. Jadi kalau kita lakuin itu seolah-olah iya. Karena dia masih lagi nge-build. Yes, dianya si Facebook juga masih belum punya idea. Dan ingat, ketika sebuah fitur milik si Facebook, Instagram masih dikit yang make, dia akan ngeboost kita manfaatnya biar dapat banyak. Sehingga apa? Orang-orang kayak gua nih sama tim yang merasakan manfaatnya jadi cerita kan di sini kan. Wah gila tuh Facebook. Karena apa? Emang dibantuin sama Facebooknya. Belum terkenal. Kalau udah terkenal mah lu bayar. Lu bayar ntar. Iya dong. Tapi sekarang iyalah. Jadi sekarang masih bisa banget dipakai. Bro, gua mau nanya nih bro. Di dalam dunia periklanan, digital marketing itu kan penting banget ya.
di dalam perikanan kita tuh kalau ngomong iklan, kita ngomong copywriting, kita ngomongin itu frame of mind-nya gimana sih bro supaya orang itu bisa percaya sama kita atau cara menceritakan produk kita, jasa kita. Apa sih yang harus kita sadari dulu? Lu kalau mau jual sesuatu tuh lu ngomongnya harus begini, lu tuh harus begini. Ya. Pertama-tama kalau mungkin kayaknya apa namanya yang ikut sekarang sama lu di sini orang-orang udah pada tahu kali. Pertama-tama ada satu buku yang bagus ditulis sama Robert Cialdini. Ini dari Harvard ya. Yang apa sih namanya? Pokoknya cari Robert Cialdini yang buku pertama dia. Ada Six Power of Influence, something like that lah. Jadi kita memahami bahwa orang itu akan tergerak pertama, ya. Pertama jika ada yang namanya credibility. Kedua, tergerak ada yang namanya kita tahu lah kalau credibility. Gue kemarin sama ini sama siapa, sama pejabat, sama influencer itu kan credibility. Kedua ada yang namanya social approval. Social approval adalah ketika kita bisa bilang bahwa produk kita dikonsumsi 1.000 orang, 2.000 orang, 10.000 orang, sama kayak kita tiba-tiba terbawa kalau misalnya mau makan, cari tempat yang rame dibandingin tempat yang nggak rame. Gue pernah loh di PP, Pacific Place waktu itu, gue lagi ngomong nih tentang prinsip ini, bagaimana orang tuh bisa terpengaruh tanpa dia berpikir. Dan gue mau naik ke lantai 2, kan ada tuh apa tangga jalannya tuh, elevatornya tuh ada 2 apa 3 gitu kan ya. Lu tahu nggak? Ada satu tangga yang naik ke atas itu kosong bro, nggak ada yang naik, tapi yang satu tangga full. Dan nggak ada yang pindah ke situ, jadi orang tuh kayak digiring kayak kambing gitu ke bawah sama arus. Nah, mengetahui itu baru 3 ya. Terus ada lagi scarcity, keterbatasan. Terus kemudian ada beberapa hal, beberapa hal dah di buku yang gua akan kasih teman-teman. Kalau mau dapet lu tinggal datang ke apa namanya Instagram gua, terus kemudian bisa minta, nanti besok langsung dikirimin pagi-pagi 153 halaman. Nah, jadi balik lagi ke situ. Nah, si Rahmat DP. Oh iya, halo bro. Kalau ngelihat dia, gue langsung lihat anaknya, dan gue nggak mau lihat dia lagi habis melihat anaknya. Iya. Untuk itu gue agak-agak setuju sama lo. Tapi gue kalau ngelihat dia langsung ingetnya lawyer. Kenapa ya? Harus dong. Berarti brandingnya dapet dong dia. Iya, brandingnya dapet dia. Nah, jadi dari yang tadi itu biar bagaimana ketika dalam setiap status nih ya, status Facebook misalnya, itu ada anatomi. Cara menulis status Facebook itu ada anatomi. Kalau lu punya testimonial tadi yaitu public approval, lu taruh di atas tuh. Misalnya apa namanya, Wakil Purek 3 LSPR bilang, wah, buku Dian Martin bagus banget. Gua dapat manfaat, Warek 3 LSPR. Tuh kekuatan 1. Terus kedua, di dalam status yang sama lu perlu bilang juga bahwa, dan ditulis tuh namanya Pak Tovan di situ. Di bawahnya di dalam status itu tambahin lagi apa beneficialnya buat dia. Ditulis tuh beneficialnya satu-satu. Di buku ini kamu akan mendapatkan ini. Terus di bawahnya tulis lagi, ini sudah di berapa orang yang udah lu bagi-bagi dan mereka bilang buku ini bagus dan lain sebagainya. Terakhir ada lagi scarcity keterbatasan, di mana lu misalkan bisa tuliskan di situ 20% diskon untuk hari ini. Kebetulan kan bro, itu nggak, di dunia ini tidak pernah ada hari esok, tahu, hari ini mulu, ya kan? Betul. Besok pun hari ini. Gue pernah naik angkot dulu. Bener kan, besok pun hari ini. Gue masih kecil, gue minta dibeliin mainan sama uncle gue. Ini gue kasih tau lo ya, gue umur 8 tahun. Gue demen banget sama satu mainan. Dia bilang, tomorrow I buy for you. Besoknya gue tanya, uncle. Dia bilang, what is it tomorrow? I bilang, it's today. Tomorrow I buy for you. Tomorrow never comes, gue bilang gitu.
Nah itulah dari situ gue sadar tomorrow never comes. What you can do Moral today, do never it come. today. Yes, 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 yes. Gue lagi naik, mirip ceritanya itu filosofinya dalam punya tuh. Ya kan, filosofinya uncle lu dalam tuh. Jadi gue lagi naik angkot. Naik angkot ada stiker di depan angkotnya. Hari ini bayar, besok gratis. Iya. Iya. Besok gue naik tetap hari ini bayar, besok gratis. Iya. Jadi ya kan, bener kan, hari ini bayar. Teman-teman, hari ini kerja, besok libur. Hari ini kerja, besok libur. Jadi lu kerja terus. Iya. Jadi ya itulah ada strukturnya, dan kebetulan di buku yang baru itu gue juga menulis dan mengupas beberapa status viral. Jadi ternyata ada anatomi, ada sebuah jejak, ada petanya gitu ketika orang membuat status-status yang viral. Kita bisa langsung copy paste. Tapi gue saranin teman-teman baca bukunya Robert Cialdini itu. Searching aja, dan karena kayaknya udah terlalu lama, juga bisa dapetin yang versi sangat murah banget kali. Ya. Iya. Oke, Kira-kira bro. gitu. Next question. Ke teman-teman itu kan sekarang itu yang pada main di online dan sebagainya itu mereka tuh kadang-kadang kebingungan. Ini gue cuma cerita dari banyak yang suka ngobrol sama gue ya. Misalnya begini, dia udah mindsetnya nih, dia udah jualan tumbler ya, contohnya. Terus dia udah busy jualan tumbler, sekarang bisnisnya ambruk lah karena it's not in demand lah ya. Nah terus dia itu lagi bilang, oke, gue siap nih berubah. Tapi dia nggak tahu how to do research. Produk apa yang lagi laku. How to cari tahu. Mungkin ada beberapa tips yang bisa lo share. Jadi yang bisa mereka lakukan. Please bro. Yes. Ya apa namanya, jualan itu atau marketing itu, branding, pertama-tama adalah kita harus melakukan riset kan, riset produk yang laku dan lain sebagainya. Tapi sebelum riset produk laku, sebenarnya lu harus riset siapa yang bakal beli. Your customer avatarnya tuh harus tahu dia. Karena kalau udah tahu mereka, kita bisa lebih mudah. Jadi ada dua hal yang sebenarnya dilakukan. Product riset sama client riset lah. Customer riset, dua-duanya itu harus dilakukan. Nah, bagaimana melakukannya? Kalau untuk product riset, kita perlu tahu demand, kita perlu tahu USP-nya punya orang, unique selling proposition-nya orang, terus kita perlu tahu juga price strateginya orang kayak gimana. Nah, untuk mengetahui demand, itu ada website yang kita bisa pakai kayak Google Keyword Planner. Kalau mencari demand di Google, ya itu, tapi half the truth ada di Google. The other half-nya itu ada di marketplace. Karena banyak orang yang sekarang sudah mencari langsung ke marketplace-nya dan dia doing research-nya di sana baru beli barang. Jadi lo lihat di namanya Google Keyword Planner, and then you can search there. Tapi sialnya nih si Google, karena alat itu diperuntukkan untuk mereka yang memasang iklan, dia tidak memberi exact amount. Jadi lu cuma dikasih angka rata-rata, misalnya demand untuk tumbler di bulan Maret tahun ini adalah 10.000 sampai 100.000. Nah, lu nggak tahu tuh. Nah, untuk itu lu harus bayar iklan dulu untuk bisa mengetahui angka exactnya berapa. Ketika lu pasang iklan, lu bisa tahu angkanya. Oh, demand-nya bulan ini 15.000 pieces, 15.000 kebutuhan ya, Google. Kedua, lu cari manual tuh, mana barang yang banyak laku di marketplace. Lu cari manual. Ketiga, lu cari lagi di mana Google Trend. Dia lagi rising apa lagi turun. Terus keempat, lu cari lagi di Instagram. Kelima, pasti lu ngomel sama gua, gila jualan susah amat, risetnya banyak. Ya kalau gampang nggak usah kesini bro, ya kan jualannya sendiri, bener nggak? Nah, lu kalau mau bisa semuanya di dalam satu tempat, makanya gua buat yang namanya www.dimia.id. It's totally free. Lu tinggal login, akan dapat Google Trend, dapat keyword Google Keyword Planner tanpa bayar, dan juga Instagram Analysis dan Marketplace Analysis. Contoh, lu masuk ke Dimia, lu tulis nih tumbler,
Ketika lu enter, lu akan melihat volume Google berapa per bulan, melihat hashtag dengan Tumblr ada berapa di Instagram, lu juga akan melihat harga jual Tumblr di marketplace sama kuantitinya tuh berapa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, lanjut, lanjut. Ada phone masuk tadi. Lanjut ya. Jadi riset pertama, riset produk di situ di dimia.id. Terus kemudian ketika lu selesai dengan PR lu meriset yang namanya customer avatar lu, ini getting more interesting ketika lu masuk ke Facebook. Facebook tuh gokil, makanya sampai dituntut sama apa namanya di Amerika dengan skandal dan lain sebagainya, karena itu gokil banget. Facebook sampai bisa bikin orang dari kesenangan tertentu, terus kemudian kantor tertentu, terus lu bisa bikin misalnya yang melihat produk lu hanya orang-orang yang bekerja di bank tertentu, ya orang-orang yang menjadi mahasiswanya Tovan misalnya, itu bisa tuh kita targetkan mereka sedetail tersebut. Nah itu produk analisa lu udah kelar, lu main di Facebook. Terus kemudian, karena produk ya, tapi kalau jasa, lu harus main di Google. Google juga gila, bro. Google gila banget sekarang. Gue serem banget ketika awal tahun 2019 gue dipanggil sama Google, kan kita sering pasangin buat klien juga ya. Ketika lu reach certain amount, lu dikasih sesuatu yang baru oleh dia, oleh si Google-nya. Ketika awal masang, kita sering ngerubah-rubah iklan kita, melakukan ini, tweaking gitu. Tapi ketika AI dia jalan, bro, wah serem banget. Lu cuma ganti 1-2 hal, itu Google-nya yang nyariin klien buat kita. Dia nyariin, dan orang yang paling banyak udah dapat klien, lu tinggal tutup mata, pakai artificial intelligence dia. Gue mempermudah lah ceritanya nih. Mempermudah cerita sungguhnya. Tetapi kerjaannya itu turun 70% dibandingin tahun 2018, tetapi sellingnya naik 30%. Itu gokil, yang ngerjainnya si AI-nya si Google aja jalan sendiri. Si Facebook juga sekarang sama. AI-nya jalan sendiri. Dia bisa ubah kata-katanya. Misalnya gini, lu input kata-kata iklan udah ikutin tadi struktur anatomi. Terus kata Facebook, ini kata-kata lu nggak bener, bos. Lu gua benerin deh. Dia ngerubah sendiri tuh. Kata-katanya dirubah sama dia. Diaduk, dicampur sampai bikin orang tertarik untuk beli. Asal lu udah sampai second level ya dalam pemasangan iklan ya. Udah sampai next level, yang ngerjainnya udah mesinnya, bukan kita lagi. Serem sih, serem banget. Gue lihat gila banget ya, pokoknya gila banget. Dia yang kerja buat kita. Dia karena pakai sistem insentif di mana si mesin ini seolah-olah kayak dapat poin kalau dia bisa ngedilin kita. Si mesinnya makin gila gitu. Untuk cariin itunya. Jadi mulainya dari tadi risetnya itu, terus mainin di sosmed atau di marketplace, harus pakai iklan karena waktunya terbatas sekarang. Ya, di mia.id, benar. Ya. Oke, terus next adalah, ini bentar lagi mau habis nih. Berarti habis ini gue lanjut lagi sama lo the next 15 minutes. Oke. Ya udah, mingguan lo pikirin apa yang lo mau nanya gue dulu. Yo. Ya, semoga seru ya tadi pembicaraannya ya. Ini nungguin Bro Dian. Semoga banyak yang dapat manfaat. What's up, Guntur? Nayoko Hanif, Dies Mayoga, Daniel Chong. Nah, Yes. hello, Bro Dian, back
to the life. Pemanfaat, jadi apa namanya, memanfaatkan layanan gratis kita ya. 40 menit ya tadi. Berapa menit sih di sini tuh? Sejam, 59 menit. Oh, tadi udah sejam berarti ya? Wow. Lu sekarang Cepet, bro. Lu sekarang gimana, Bro? Lu apa nih? Lu menghadapi apa namanya, krisis kayak sekarang, corona kayak sekarang. Apa yang tapi kalau bisnis lu udah totally online atau belum? Bisnis gue sebenarnya bisa dibilang bukan totally online, tapi gue kan sebenarnya sekarang itu ada bisnis gue yang anjlok. Kayak misalnya digital agency gue pasti anjlok. Tapi Siapa yang nggak anjlok ya, Bos ya? ya makanya, cuman istilahnya begini, kalau kita bikin iklan gitu, apakah bisnis Anda anjlok? Klik di sini untuk melihat. Ini momen yang paling tepat ya kan? Begitu diklik, ya kan? Mimpi lo bro, bisnis apa yang nggak anjlok? Gitu kan? Boleh. So, ya gue sebenarnya nggak tahu gimana ngomongnya, tapi gue dari bulan Oktober tahun lalu itu gue udah predik something is not gonna happen right. Cuman gue nggak tahu exactly apa, tapi ada feel gitu. Jadi gue udah ngambil ancang-ancang, udah prepare certain things yang gue pikir time to shift the mindset, shift the business model. Ada yang gue rem mendadak, bener-bener gue rem. Pada nanya partner gue, lu ngapain kayak begini mendadak? Gue bilang udah ikutin feeling gue dulu deh. Kasih gue 6 bulan. Habis 6 bulan, kalau feeling gue salah, gue ganti rugi deh. Gitu. Ya kan, tapi tujuannya supaya nggak lebih apa namanya, lebih burning ya. Maksudnya nggak sudden shock, ngerti nggak sih? Jadi kayak gue udah bikin kurva turunnya dulu. Jadi dari beberapa info lah yang kayak 2020 itu akan terjadi banyak yang bersebaran kan, world global economy crisis bla bla bla. Jadi udah mungkin buat banyak orang ya info itu sekelibet. Kalau gue orangnya where there is fire there will be where there is asap there will be fire ya kan. Kalau info itu bertebaran ada something is about to happen but we don't know what gitu. Bahkan tadi pagi pun gue ngobrol sama beberapa tim gue dan partner gue cuma mempersiapkan mental. Gue tidak bilang ini terjadi, tapi nggak ada salahnya lu siapin mental dolar 25.000. Iya. What you gonna do? Ya, what you gonna do? Gitu. So kita tidak berharap itu terjadi, tapi seandainya itu terjadi, apa preparation lo, minimal apa yang bisa lo lakuin gitu loh. Gitu. Aktivitas gue ya selain itu gue juga sekarang jadi konsultan. Kebetulan gue dapet tugas yang lumayan berat, jadi gue jadi konsultan di salah satu national group gitu, untuk bantuin teknologinya mereka, bantuin optimasi company mereka yang tadinya itu semi, itu gue bantuin untuk menjadi digital atau technology driven. Jadi keputusannya itu lebih by system, bukan by human lagi. And yaitu transformasi digital. Perusahaan itu melakukan transformasi digital besar-besaran. Dan gue sempat lagi bangun startup logistik. Itu aja yang tadinya gue gas, langsung gue rem tuh dari Oktober tuh. Gue rem, ya kan? Dan gue juga lagi ngebangun satu platform yang untuk bantuin teman-teman supaya mempermudah teman-teman yang tadinya sulit. Gue pernah cerita sama lo idenya itu, ya kan? Ya lo udah ngerti. Cuman ada twistnya, ada pembaharuannya, ada twistnya. Yang itu nanti gue pas ngopi berdua sama lo nanti gue ceritain. Intinya itu kalau udah jadi itu akan menjadi solution buat teman-teman semua yang tadinya sulit mencari extra income. Ini bisa menjadi bantuan lah buat mereka mendapatkan extra income. Ketiga, gue lagi bangun Uplift Project. Uplift Project itu gue lagi bangun sebenarnya sebagai passion gue kali ya. Jadi gue bangun itu bagian dari passion gue untuk uplifting people. Jadi bantuin banyak orang, khususnya dari 3 aspek utama: leadership, communication, sama collaboration. Jadi itu yang kayaknya sangat dibutuhkan untuk few years ke depan. Jadi it's not about to have the hard skill,
bukan skill kayak lo jago designing, itu one side of the story. Tapi leadership, how do you lead yourself, how do you lead others, itu penting banget. And how do you communicate well? Kan banyak orang tuh kalau komunikasi itu ngalur ngidul, man. Nggak terstruktur, nggak to the point. Dan ketiga, collaboration. Collaboration itu lebih ke art of partnering, art of collaborating. Ada artnya, ada seninya. Dan itu masuk ke psikologi kita, lebih ke gimana lu menciptakan ketulusan dari hati lu, gimana lu memiliki mindset yang growth mindset. Lu grow together, bukan gua mau untungin lu atau lu untungin gue, tapi what can I do and what can you do that can be very useful, manfaat untuk banyak orang gitu. Dan gue mau masuk ke situ, ada masuk ke arena apparel juga nanti bro, karena gue percaya dari ujung kepala sampai ujung kaki, kalau kita menggunakan topi yang dengan tulisan yang afirmasi, kaos dengan afirmasi, jam tangan atau tali tangan gitu, afirmasi, itu pada saat kita keluar tuh external factor juga help kita to stay firm dengan belief-nya kita. Karena makin kesini bisa dibilang apa ya, noise-nya banyak. Noise-nya banyak tapi voice-nya nggak ada yang denger. Padahal kita harus dengerin voice-nya, bukan noise-nya. Dan kita semua terlalu reaktif sama noise. Gitu. Bukan reaktif sama voice. Voice-nya malah di-suppress. Gitu. Dan ya selain itu ya gue consulting, advising, that's it. Di Caliberworks juga gue sekarang udah jadi komisaris, udah nggak jadi CEO lagi, gue udah punya CEO. Gue lebih ke advising aja. Udah capek gue bro. Digital udah Bener banget tuh. Berarti kan kalau dengar tadi ada shifting kan ya, shifting ke arah digital. Ini sebenarnya ya, lu juga tadi bilang ke partner lu kalau misalnya dolar jadi sekian 25.000, lu mau ngapain? Tapi itu suatu mental attitude yang cukup bagus dibandingkan hanya positive thinking. Positive thinking itu bertentangan dengan situasi pikiran lo sendiri. Baru bangun tidur pagi-pagi, lu bilang ke diri lu gue positive thinking. Tapi Gojek lu nggak dateng, makanan lu telat, lu langsung negative thinking. Jadi positif negatif, positif ya kan? Positif negatif thinking itu happen all the time. Yang perlu kita jaga adalah positif mental attitude. Jadi bagaimana lu memiliki sebuah, kalau dolar sampai 25 ya gue nggak takut, gue masih bisa kok. Nah itu menyadari bahwa the nature of things. Jadi kita menyadari bahwa ada kemungkinan untuk seperti itu kan. Nah terus sekarang sama partner, sama teman-teman gue juga diskusi, apakah kita siap kalau kita harus begini 6 bulan? Lu ngapain lo? Jadi perlu juga mikirin sebuah line of business sekarang yang totally digital. Totally digital. Mungkin akan happen pada suatu ketika nanti. Ini kan juga sebagai barangkali ya, sebagai surat dari masa depan juga. Kalau hari ini terjadi di masa depan nanti, bahwa ternyata lu harus digital totally. What will you do? What will you do? Jadi kita juga barangkali perlu memikirkan kalau ini berlangsung lama, lu mau ngapain? Yang totally digital. Jadi teman-teman harus mikirin untuk mindahin itu. Mindahin atau memiliki line of business baru juga yang totally digital. Netflix is very nice kan, consulting is good, consulting bisa kayak begini sekarang, dan orang jadi open. Orang jadi open, ya udah gue konsultannya sama Neil, gue lewat ini aja kan, lewat telepon. Dan dulu mungkin ngapain gue mau ketemu, gue bayar kok misalnya, tapi sekarang jadi reasonable. Jadi keterbukaan. Ya, dulu kalau ketemu face to face bayarnya 5 juta sejam, sekarang kalau online 1 juta gitu kan. Iya, iya kan lebih nggak kena macet kan, karena 5 jutanya bayar. Apalagi dikonversi ke dolar sekarang murah banget ya kan. Aduh. Lu kalau inget ke situ ya makin pusing aja ya, makin pusing aja. Untung ada beberapa orang yang ngasih tahu waktu itu di awal tahun juga untuk nggak spend cash. Jadi nggak cash banyak-banyak yang ini nanti. Karena mungkin lebih kalau dolar 25 properti jatuh dong. Lu percaya nggak, tadi siang gue lagi ngobrol sama temen gue.
Dia bilang, Nel, semua bisnis pasti lagi anjlok. Bahkan kenapa anjlok ya? Karena sekarang lu yang punya banyak properti aja nggak bisa jualan properti. Iya. Dia bilang gitu. Jadi perputaran duit itu langsung berhenti. Terus gue bilang, Iya. nah, lu kan mikirnya ke situ. Kalau gue mikirin kumpulin 100 orang, siap-siap tuh villa-villa di Bali kita beli. Gue bilang gitu. Dia salah ngomong malu sih ya. Malah jadi peluang aja kan. Gue jadi ini nih kayak beginian memang ya, apa namanya, teguran buat kita juga sebagai human pasti ada teguran nih. Gak mungkin nih seluruh dunia ngalamin kayak gini. Jangan jumawa, lebih polos lagi, terus kemudian mungkin harus ngehargain keluarga juga, relasi-relasi deket yang itu yang gue lakuin. Ya kan, yang selama ini kita lupa. Ketika WFH kan kita intinya adalah syukuri apa yang dekat dengan kita kan, ya rumah kita yang kita Uber tapi nggak pernah kita nikmatin, sekarang lu disuruh nikmatin lu berbulan-bulan nih. Lu sulit nikmatin itu. Di saat yang sama, di saat krisis ini emang ada peluang untuk mereka yang punya cash. Kalau nggak punya cash, kayak Neil tadi, kumpulin orang yang punya cash ya kan, iya Neil ya. Kumpulin orang yang punya cash, suruh beli di Bali, dan itu akan terjadi. Iya akan terjadi. Gue inget dulu ketika Napoleon itu zamannya Inggris 1700 tuh, ketika Rothschild pertama jadi orang terkaya di dunia dan dia dikasih selamat sama ratu di Inggris kan. Jadi semua orang jual saham, dia doang yang beli. Dia doang yang beli karena di sahamnya jatuh semua, tiba-tiba ternyata Inggrisnya menang lawan Napoleon dan langsung Bank of London semuanya jadi punya dia kan, 80% apa berapa. Langsung jadi, ya itu karena cash di masa krisis, lu bisa berapa kali lipat ininya. Saham-saham yang blue chip bisa dibeli nih sekarang. Berarti sebentar lagi lu akan bikin konsorsium dong. Ayo pada ngumpulin. Harus. Ada Lani Wijaya tuh dari LinkedIn. Hai Lani, how are you? Nice tuh, nice. Iya betul sih, setuju gue. Tapi ya, gue sebenarnya sharing seperti itu sebenarnya poinnya adalah bukan berarti kita semua nggak punya problem. Kita semua facing a problem. Tapi attitude kita kepada problem itu terserah lu mau menjadikan problem itu Tuhan lu, atau lu mau jadiin problem itu babu lu. Kalau gue bahasa kasarnya begitu. Jadi sometimes you laugh at the problem, itu akan jauh lebih helpful buat lo daripada lo mendewakan problem lo gitu. Soalnya dia nggak akan kasih lo solution sih. Tapi problem itu adalah faktor yang menciptakan, yang mendorong lo untuk berpikir, mencari solusi. Karena kalau nggak ada problem, lo nyaman-nyaman aja kan. Lo nggak akan berpikir, lo nggak akan think big, lo nggak akan start thinking that gue harus lebih wise dalam spending, gue harus prepare yang namanya dana darurat, gue harus lebih gilanya sih buat gue pribadi ya bro. Buat gue pribadi, COVID-19 ini adalah pencerahan yang luar biasa. Kalau bahasanya Bro Tovan tuh salam pencerahan. Pencerahan yang luar biasa. Kenapa? Karena gue di sini jadi sadar, money has no value. Sejujurnya, money has no value. Yang ada value-nya tuh relationship. Jadi at the end of the day, relationship is everything. Because of relationship, you can grow. Because of relationship, you can get business. Because of relationship, you can get connection. It's all about relationship and blessing. Kalau kita nyari duit banyak, tapi di rumah bini lo, anak lo, merasa nggak dapet presence-nya elu, gedek sama elu, nggak berkah juga bro. Jadi maksudnya at the end of the day, we gotta learn what is balance. Jadi gue personally belajar that 80% is all about your life, all about your family, 20% it's about the world. Lu nggak bisa deny the world. Lu tinggal di dunia, lu nggak bisa deny the world. Lu punya hak untuk have a good life, have a good clothing, have a good car. Tapi it should not be your priority. It should be your privilege aja. If you have the privilege, sok silahkan. But if not, so be it. Just enjoy it. Jadi
Dan gue sempat baca satu quote, gue sempat share tuh di IG gue. Itu kayak, ini the right words. Jadi when God blesses you with money, do not raise your standard of living, but raise your standard of giving. Gue bilang anjrit, bener banget tuh. Ya. It's time for giving. It's time for giving. Lo cerita gitu bikin gua inget sebuah cerita, mungkin kita udah pernah dengar juga. Jadi kan ada cerita kan, entah Henry Ford atau siapa, dia jalan ketemu seorang pengemis ya kan. Dan kemudian dia tanya, "Lu ngapain di sini sekarang?" "Ya, saya lagi santai." "Kok kamu santai-santai? Lu cari kerja dong." "Terus kalau kerja bagaimana emangnya? Buat apa kerja?" "Ya biar lu punya penghasilan. Kalau udah punya penghasilan bisa ngapain? Bisa punya keluarga, menghidupi keluarga lu dengan baik. Terus kalau udah punya keluarga dengan baik, ngapain? Masih harus kerja?" "Masih. Sehingga lu nanti bisa liburan, bisa santai, bisa relax, menikmati matahari." And then si orang ini bilang, "Bukankah itu yang sedang aku lakukan sekarang ini? Kenapa saya harus jauh-jauh?" Tetapi ada orang yang menerima cerita ini, "Oh ya gue santai aja." Bukan begitu. Maksudnya yang tadi itu, kita harus priority purpose kita apa sih? Purpose kita. Ada orang yang lebih memilih great business dan kehidupan yang lebih agung. Jadi jadi bisnis tuh ya cuman kaki-kaki dari kehidupan kita kan. Bagaimana agar apa namanya, bisnis menjadi pendukungnya di bawah. Dan relasi, menurut penelitian Times atau siapa di dunia waktu itu, ketika orang ditanya apa yang membuat lo bahagia, dan orang 90% adalah relasi. Relasi adalah yang membuat orang bahagia. Relasi dengan orang terdekat, relasi dengan Tuhan, relasi itu penting banget buat manusia zaman modern ini. Apalagi kan nanti kan ada basic income level itu loh, Neil. Iya kan? Amazon, si Jeff Bezos sudah ngusulin kan, at certain years from now, people harus dikasih basic income level. Dan itu tadinya idea itu nggak pernah bisa go through. Tapi karena corona dimulai ada idea untuk ada basic income level yang memang akan membuat orang males. Tetapi di negara-negara tertentu yang ada basic income level, dia justru lebih baik juga, karena banyak akan yang taking over sama teknologi. Nah, ketika itu terjadi, nilai relasi, nilai lu apa namanya, personal happiness menjadi lebih luar biasa. Jadi lu harus happy dulu baru bisa sedikit mau sharing ya. Kebetulan gua tuh juga apa namanya, long time practitioner meditation and yoga. Jadi almost 20 years lah ya, 20 years. Jadi ada hubungan antara breath kita sama detak jantung kita, bro. Jadi buat teman-teman yang ini sering-sering napas panjang, jangan napasnya pendek-pendek. Kalau enggak membantu kita, kalau napas pendek membantu untuk stres. Napas yang panjang, ingat hampir semua orang meninggal hanya karena satu penyakit sebenarnya. Bukan penyakit kanker, bukan penyakit macam-macam, hanya satu penyakitnya, kehabisan napas, bro. Penyakit cuma satu, orang mati hanya karena kehabisan napas. Jadi kalau napas lo panjang, hidup lo panjang. Iya. Nah tuh teman-teman dengerin ya, gue udah capek bacot. Praktek deep breathing. Nih, ada yang mau nanya apa enggak? Ayo guys, ini udah open buat pertanyaan. Zen mode on, cie. Kita di sekilas info. Yes, ada yang mau nanya tentang digital marketing kah? Mau nanya apa? Silahkan. Kita punya program-program lain juga atau apa, silahkan teman-teman ya, di asosiasi kita ada pelatihan-pelatihan juga gratis. Jadi tujuannya untuk democratize si skill ini. Ya, ini pada bencot. Jangan dibikin publik dong, Tovan. Aduh. Itu antara lo sama gue. Tuh, saudara gue baru join lagi, Barat Tolani. Wah. Aduh, mantap. Kapan ada pelatihan gratis, Mas?
buku gratis dulu ya, besok ya. Besok pada dikirimin bukunya. Lo tinggal Oke minta di guys, Instagram yang pada gua. mau dapat buku gratis, ebook gratis, tolong follow Bro Dian, terus reshare, tag 5 teman kamu, biar banyak orang yang dapat manfaat ya guys. Jadi orang itu, gue nih ngomongnya agak saklek, tapi jangan pada kesel ya. Gue kenapa selalu bikin persyaratan-persyaratan, karena gue itu mau menghapus yang namanya mental tangan begini. Hmm. Gue mau hapus tuh mental itu. Jadi lu nggak harus selalu keluarin duit untuk melakukan kebaikan, tapi lu bisa menebar pesan, menebar informasi, share. Itu hal yang gratis, easy, nggak sampai butuh tenaga. Lu cuma ngetik 5 atau ngetek 5 temen lu, itu nggak ada tenaganya. Lu ketik share tuh nggak ada berapa ininya. Lu ngefollow juga nggak seberapa. So, itu akan ngebantu. Jadi, itu kayak kita saling mengappreciate. Itu yang gue pengen share ke teman-teman. Jadi, orang itu bukan terburu-buru ngejar, gue pengen tambahin follower yang banyak, atau gue pengen itu. Enggak. It's the more people, the more love. Ingat guys, makin banyak orang, makin banyak love, makin banyak energi. So, itu yang paling penting. So, please, buat teman-teman, the book is free, cuman you just have to do something aja. Do something to show that lo appreciate sesuatu yang free itu, lo appreciate. Itu poinnya. Setelah corona ini, sektor apa yang bakal naik, Om? Waduh. Coba, kalau gua dari dukun dibayar berapa tuh kalau gue jawab? Saat ini dari gue bisa bilang belum bisa ketebak apapun. Karena ini adalah proses meriset yang ini adalah sebuah kelahiran ekonomi baru, namanya home based economy. Jadi apa yang akan terjadi masih belum bisa secara fix diprediksi. Dari gue atau kalau dari Bro Dian. Ya sama, kalau kita tahu ya, kalau dunia tahu, orang-orang paling pintar di dunia pun kalau tahu, bayangin ya yang terjadi. Memang benar banget, apa namanya, kita nggak tahu. Yang kena adalah, bayangin nih, yang kena negara superpower duluan, bro. Negara superpower dua-duanya langsung drop. Itu bukan kurang pintar apa mereka gitu. Jadi jawaban nggak tahu itu adalah jawaban yang bijak, gue pikir. Yang pertama-tama lu bisa lakuin sekarang ya memang memperkuat skill, memperkuat relasi dengan sarana kayak gini, digital home based economy. Jadi kita juga perlu apa namanya, mulai memikirkan tadi, kalau semuanya akan gini terus kayak gimana, abis ini kayak apa kita nggak tahu. Tapi yang bisa kita lakuin, ingat kan, tomorrow kan nggak pernah datang ya nggak bro. Jadi kita siapin yang hari ini, karena yang corona juga siapa sih yang bisa ngeramalin exactly, dan ketika dia ngeramal, mungkin kalau dia tahu dia udah di mana, nggak tahu juga. Yang katanya ngeramal juga masih di sini. Gue pernah bikin joke sama teman-teman gue. Nih, seandainya semuanya berakhir dengan cepat, itu orang pertama atau perusahaan pertama yang harus jualan barang paling keren itu adalah Toyota. Dia keluarin lagi tuh mobil Corona ini, bro. Dia udah nggak perlu branding, bro. Iya, benar. Emang ini apa namanya, teman-teman yang di sini masih pada tahu corona nggak ya? Berarti ketahuan umur kita berapa ya? Kalau enggak, minimal semua bisnis abis corona namanya corona, bro. Warung nasi corona, nasi padang corona. Bener. Dasar ya orang kita ya gitu ya. Waduh, gila. Jadi tadi gue mau guys, ya? Ada pertanyaan yang ini nggak guys? Yang relate ke digital marketing buat kalian? Ini 42 orang ada yang nanya. Ada. Kan dia butuh jeda. Tuh ada yang bilang bakwan corona, bro. Kalau bisnis kuliner ada saran nggak Om, strategi pas di kondisi saat ini? Nah, tuh. Jadi
tadi ada 2, bisa dikirim nggak lo nih kalau nggak bisa datang ke sana? Jadi harus pertama-tama, strategi pertama adalah memperkuat armada pengiriman. Ada contohnya ya, pasar-pasar sebelum kemarin PD Pasar Jaya ngeluarin, gue lihat di tempatnya Pak Triawan Munaf tuh ada cerita PD Pasar Jaya punya app sekarang dan lu bisa pesan dari WA. Itu untuk mengatasi situasi sekarang ini. Dan wih, oke juga nih, gue kan kebetulan di Tangerang, orang tua. Itu pasar-pasar di Tangerang, itu bikin para penjualnya itu bisa diorder lewat WA. Dan nggak usah pakai aplikasi dan apa, bagaimana agar lu mudah diorder lewat WA dan delivery lu ada. Kayak di rumah gue sekarang nih, kalau order sayuran tuh ada temennya istri yang dia kemudian, lu kalau mau belanja di pasar nih ada ini kok, ada temen gue, lu bayar lebih aja. Jadi hal-hal begitu terjadi. Jadi yang lu pikirin pertama adalah delivery lu gimana? Delivery lu gimana? Karena semua orang butuh lah makanan. Habis itu lu bisa pasarkan dari sosmed, yang tadi gue bilang tadi, bisa lu pasarkan dari sosmed, dan kalau mau cepet ya yang bayar, mau nggak mau harus bayar. Akhirnya bayar, dan delivery-nya. Oke, berikutnya untuk dipercepat. Saat ini pada bingung kudu iklan di Facebook atau tidak, kos banyak yang delay dan ditolak iklannya. Itu satu bro, gue bacain satu lagi. Bagaimana kalau di sektor jasa, itu fans quack, pertanyaannya kurang spesifik, mungkin bisa dibikin lebih spesifik. Ya, yang soal iklan bro, dijawab dulu bro. Tadi apa sih? Saat ini iklan di Facebook itu pada delay dan ditolak-tolakin. Saat ini iklan di Facebook pada di-delay dan ditolak-tolakin. Penyebab ditolakin di Facebook ya. Pertama, kalau lu jualan alat kesehatan, lu sekarang susah banget, nggak susah di-approve sama Facebook. Kalau lu pakai brand dan lu mengaku-ngaku tidak etis. Tidak etis. Jadi pakai brand, hanya brand-brand besar yang disetujui. Tentu ada yang ngakalin hal itu. Gambarnya adalah gambar alat kesehatan, tetapi promotionnya dia nggak pernah menyebut alat kesehatan. Jadi lo ditolak tuh karena tidak sesuai dengan guidance-nya dia aja. Baca lagi aja guidance di Facebook-nya. Tidak boleh pakai brand yang ternama. Lu siapa, pakai brandnya dia gitu. Si Facebook-nya akan berpikir gitu algoritmanya. Terus kemudian alat-alat kesehatan, obat-obatan adalah salah satu yang paling susah untuk disetujui. Makanan juga susah karena ada efek ke tubuh manusia. Yang justru masih longgar tuh di marketplace. Di marketplace itu produk-produk kayak tadi itu, kecuali Tokopedia kemarin katanya udah take down yang harganya kemahalan ya, bagus banget itu juga. Nah itu bisa kesono barangkali nggak ke Facebook Ads. Tadi gue kasih tahu juga kan Facebook Marketplace. Coba deh utilize karena itu masih underutilized banget. Cobain di Facebook Marketplace nggak bayar. Platform apa yang bagus buat jualan jasa? Platform buat jualan jasa yang bagus ya kan sekarang ada platform juga kan yang jasa, masukin aja semuanya. Jadi jangan pernah menjadi orang yang hanya dalam satu platform. Jadi lu harus multi channel, masuk semua. Tapi secara karakteristik memang Google paling bagus, bro. Google paling bagus untuk jualan jasa. Oke, good. Terus bagaimana dengan delivery yang disediakan ojol? Apakah udah efektif, Om? Oke, lu barangkali juga beberapa minggu terakhir ada yang order di Happy Fresh. Gua order di Happy Fresh, itu ditunda 5 hari, dan di hari kelima dikabari, mohon maaf, yang bisa dikirim sekian doang. Nah, itu juga berarti menunjukkan apa? Delivery dalam kondisi yang parah. Kalau lu bisa ngehack ini, nggak bergantung kepada si Gojek, lu akan menjadi orang, karena kita butuh. Bayangin harus nunggu 5 hari, dan lu bisa datengin dalam jangka waktu lebih cepat. Mungkin lu kirimnya pakai baju astronot lah. Jadi juga orang masalahnya supply and demand-nya juga lagi nggak balance sekarang soalnya kan. Benar. Skill apa yang sangat penting untuk seorang digital marketer? Dari gue sih skill untuk belajar digital marketingnya harus penting banget. Iya. Benar. Mungkin copywriting kali ya, bro. Copywriting, content creation, karena di zaman sekarang content is king. Iya. Jadi gue setuju. Jadi kenapa copywriting juga gue keluarin
duluan bukunya. Gua habis ini ada buku lagi namanya The Boss. Boss itu adalah Best on SEO and SEM gitu ya. 300-an halaman gitu. April ini insya Allah kelar juga. Tapi kenapa keluarnya copywriting dulu? Karena copywriting ini termasuk evergreen di dalam dunia marketing. Evergreen tuh. Kalau channelnya, Facebooknya ganti-ganti. Ada Facebook, Instagram, ada TikTok. Bisa gila kita. Nanti ada apa lagi, ada apa lagi. Untuk mengisi Facebook, TikTok, tetap ada konten. Kalau video pun lu kalau mau bikin kan ada urutannya, sama lah kayak konten juga. The way you speak, the way you write, it's all about content. Makanya kita keluarin copywriting dulu karena evergreen dia. Iya, oke, good. Gimana caranya ubah mindset kalau semua kayaknya yang bisa dilakukan? Gimana caranya ubah mindset kalau semua kayaknya bisa dilakukan tapi nggak pernah gue lakukan? Ini pas gue belajar digital marketing dari awal dulu, tapi belum dapat hasil yang signifikan. Gue bingung. Lu gaulnya sama siapa tuh? Oh iya, lu kalau pergaulan. Kalau pergaulan tuh. Gaulnya harus lu nggak ketemu Sunil sama Dian soalnya. Loh, itu bener banget loh. Ilmu tuh jadi harus ada yang namanya koneksi tadi. Koneksi, ada knowledge, ada 3K tuh. Knowledge, koneksi, sama itu knowledge sama koneksi. Kadang-kadang orang nggak punya knowledge, punya koneksi, dia punya banyak hal jadinya. Jadi teman-temannya ini nyari temen lah, nyari teman anak-anak digital marketing yang udah jualan. Gue selalu percaya sama luck, bro. LUCK. Itu gue bisa menjadi dua konsonan. LU sama CK. Apa tuh? Jadi pertama, L-nya itu location. U-nya understanding. First you have to understand the location. Location di sini artinya lu harus tahu market lu. Kalau di offline, titik toko lu. Ya kan? Kalau di online, market lu. C sama K itu connection sama knowledge, bro. Kalau itu udah lengkap, luck lo on. Oh iya, mantap. Keren lo, bro. Akronimnya mantep tuh. Iya kan? Sekarang waktu yang tepat atau buruk untuk promosi produk digital. Gimana, Bos? Produk digital kayaknya sih lagi bagus banget. Karena orang-orang dibagiin kuota juga, dibagiin macem-macem juga. Jadi sebenarnya ini waktu yang tepat untuk lo mencoba produk digital. Dari yang produknya live seperti ini, sampai dengan produk-produk ya seperti buku, terus kemudian online course, mulai ke arah situ. Karena semua orang akan menjadi content creator. Mau ngapain lagi dia? Sekarang pasti pada bikin sesuatu. Good idea, good timing. Yeah. Oke, sepertinya jasa paket pengiriman ekspedisi doang yang nggak anjlok. Yes and no, tergantung. Karena anjlok soalnya jumlah pemesanannya juga menurun. Jadi lu jangan pikir soal pengirimannya, tapi armada yang segitu banyak dengan yang tadinya ngirimin 20.000 paket berturun cuma 1.000 paket, itu efek ke logistik juga. Facebook Marketplace juga udah susah untuk produk-produk kesehatan. Beberapa kali posting ditolak terus. Oke, lo harus pakai otak lagi, berarti lo harus lebih kreatif lagi. Pak Dian, tadi saya kurang nyimak, apa website buat lihat harga suatu komoditi di pasaran? Websitenya adalah dimia.id. Katanya kalau profit per produk nggak sampai 100.000 per produk, mending nggak usah iklan di Facebook Ads. Karena adanya perubahan algoritma Facebook. Bener nggak, Om? Gue mau nanya, Kak, sebelum jawab, mau nanya, lu udah pernah iklan belum? Oke. Ya udah, itu nanti. Kayaknya yang nanya pernah iklan gitu. Iya. Terus ini ada, ini bukan pertanyaan, ini cuman kirain Haris Azhar. Itu siapa sih itu orang sering nongol di ILC, gue disama-samain mulu. Aduh. Kemarin gue nggak brewokan, dikatain semua Bombay sama. Brewokan, dikatain jadi beda. Ini gimana sih? Aduh. Kemarin juga sama nih kayaknya. Lu harus ngajak dia dong, Neil. Lu ajak kayaknya dia dong. Nanti gue akan bikin live sama dia sekali-sekali kali ini. Seru tuh. Cuman dia politik, masa gue keluarin kepala tanduk gue di politik, bro? Janganlah. Turunin aja. Bikin dia ngomong politik dong. Bikin dia ngomongin tentang kondisi sekarang. Lucu loh. Di atas sama bawah mukanya mirip-mirip kan, orang keren loh, bro.
Seru Oke juga loh guys, itu. thank you so much nih Pak Dian Sama-sama. for your Thank you. time. Thank you. Thank you, Neil. Thank you for your time. Gua kangen banget sama lo. Thank you lo udah spend your time hari ini, udah membagi begitu banyak manfaat. Dan teman-teman jangan lupa, tadi saya udah pesan yang mau dapetin ebook, lakukan sesuatu sebagai tanda apresiasi ke sang pencipta buku karena dia udah baik banget, dia pengen membagikannya dengan gratis. Sebarkanlah. Jangan lupa follow Dian Martin Dian Martin Martin New. Dian Martin New. New. Terus jangan lupa follow upliftproject.co. Jangan lupa tag 5 temen lo untuk disebarin info tentang e-booknya. Oke guys, and jangan lupa juga di postingan gue yang kemarin gue bilang dari corona menuju karunia, lo tulis kesan-kesan lo di situ tentang live hari ini, apa kesan lo, itu akan jadi another appreciation buat brother gue. Blessing buat kalian semua. Thank you so much bro. Nanti kita akan ngobrol. God bless you and your family, and God bless semua yang nonton hari ini. Jangan lupa berdoa, bersyukur, dan stay safe, stay home, and believe everything will be okay. Alright, good night everyone. Good night. Thank you, thank you. Tag-nya di mana? Tag-nya di lu nge-tag di gue punya post boleh, lu nge-tag di postnya Dian boleh. Nanti gue bikin satu post, gue akan tag Pak Dian ya. Oke guys, good night. Thank you so much. God bless you all. Love you all. Bye.